Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1029 Sekarat. Suasana terus mencekam, dan hati orang-orang lain pun tegang. Melihat Raja Penghancur hendak menyusul Dimas Wu, semua orang berkeringat dingin, seolah-olah Raja Penghancur sedang mengejar mereka. Ari Sugong pun mengernyit dan tatapannya mengikuti sosok Dimas Wu yang melarikan diri. Dia mengetahui bahwa Dimas Wu sebelumnya pernah menggunakan sisik naga dan sayap naga untuk menyelamatinya, dan untuk sementara lolos dari serangan Raja Penghancur. Namun dia tidak akan bisa mengelak terus. Jika ini terus berlanjut, Dimas Wu akan terserang cepat atau lambat. Sementara Dimas Wu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, ia juga berusaha untuk terus memulihkan luka-lukanya. Sayap naganya bergerak dengan cepat. Kesabaran Raja Penghancur sudah hampir habis. La tidak ingin bermain kejar-kejaran seperti ini lagi. La ingin menyelesaikan Dimas Wu secepatnya. Setelah cukup dekat dengan Dimas Wu, tiba-tiba ia mengangkat pedang ilahi Fengxi dan menebas ke arah Dimas Wu. Us! Dengan satu tebasan, pedang tajam itu menembus kehampaan seketika, menembus semua benda dan tak terkalahkan, dan dengan cepat menuju ke arah Dimas Wu. Kecepatannya tak tertandingi, dan kekuatannya mengejutkan. Kerumunan di sekitar penonton yang sudah gugup begitu gugup hingga hendak melompat keluar. Mereka semua membuka mata dan menatap ngeri pada aura pedang yang ganas itu. Suasana tiba-tiba semakin menegang hingga ekstrim. Hati Dimas Wu tiba-tiba menegang, dia tidak melihat ke belakang, tapi dia jelas merasakan aura yang sangat berbahaya di belakangnya, mendekatinya dengan cepat. Aura ini membuat Dimas Wu tiba-tiba mempertinggi kewaspadaannya, hampir secara naluriah, ia mengakselerasi sayap naga di punggungnya, dan seluruh orang itu tiba-tiba berubah arah dan melayang ke arah tangan kanannya. Baang! Saat Dimas Wu berbalik dan kabur, bilah pedang ilahi Fengxi tiba-tiba jatuh, melewati Dimas Wu, dan ujung tombak pedang itu memotong udara. Jika Dimas Wu melambat sedetik lagi, khawatir itu akan terbelah. Tidak ada bahaya, semua orang menghela nafas lega, tetapi pengejaran yang mendesak terus berlanjut. Begitu Dimas Wu mengelak, ia langsung kabur lebih cepat lagi, tak lama kemudian ia menjauh agak jauh dari Raja Penghancur. Raja Penghancur langsung semakin marah, dia langsung mengubah arahnya dan terus mengejar Dimas Wu. Sambil berjuang mengejar, ia mencibir Dimas Wu dengan marah dan berkata, "Kamu mau terus kabur dariku? Apamu tidak takut diejek orang?" Dimas Wu sama sekali tidak peduli dengan ejekan Raja Penghancur, dia hanya melarikan diri dengan putus asa. Dia tahu betul bahwa itu adalah perlombaan kehidupan. Dia harus memulai kecepatan ekstrimnya tanpa gangguan. Sayap naga besar di belakangnya terus mengepak, dan setiap kepakan mengepakkan angin dingin di kehampaan. Penonton pun mendebarkan sekaligus panik. Mereka tidak tahu kapan pengejaran ini akan berlanjut, dan mereka bahkan tidak tahu apakah Dimas Wu akan dipukul secara tiba-tiba dan benar-benar dikalahkan. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas dan menonton dalam diam. Raja Penghancur geram, mempercepat pengejaran, dan langsung mempersempit jarak dengan Dimas Wu. Begitu jarak semakin dekat, ia langsung mendapatkan momentum dan melancarkan serangan lagi. Kali ini, ia tidak menggunakan pedang ilahi Fengxi, tapi dengan telapak tangannya. Buong-buong. Begitu telapak tangan keluar, kekosongan tiba-tiba meledak, dan suara gemuruh mengguncangnya. Aura yang sangat panas dan ganas menembus kehampaan dan mengalir ke arah punggung Dimas Wu. Dimas Wu segera merasakan panas yang menyengat datang dari belakang. Matanya tidak bisa tidak membeku. Dia dengan cepat menoleh ke belakang, menemukan bahwa cahaya api besar datang ke arahnya. Cahaya api itu seperti matahari yang membara, besar, panas dan garang. Dimas Wu sudah merasakan sensasi terbakar di jantung dan paru-parunya sebelum api itu mendekat, seolah-olah dia sudah berada di lautan api. Api membumbung ke langit, membawa api yang membakar langit,
melesat ke depan dengan kecepatan guntur, dan di antara langit dan bumi, sepertinya ada semburan api, menuju ke Dimas Wu. Tidak perlu melawan Iyagi, kamu tak ada jalan selamat. Saat emosi Dimas Wu meledak, tiba-tiba suara Raja Penghancur terdengar. Suara ini, seperti suara ajaib, sangat menstimulasi Dimas Wu. Mata Dimas Wu tiba-tiba memerah, dan naik turunnya emosi di dalam hatinya menjadi semakin intens, dan keadaan seseorang secara keseluruhan sepertinya telah mencapai nilai kritis. Tiba-tiba Dimas Wu membuka mulutnya dan meraung kuat. Pada saat ini, sepertinya dia sedang menstimulasi potensi ultimatenya. Tubuhnya seketika berubah menjadi kilatan petir, dan kecepatannya tiba-tiba berakselerasi. Dia berbalik tajam Iyagi, terbang ke samping dengan kecepatan ekstrim, sangat cepat sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Nyala api yang mengerikan tidak mengenai Dimas Wu pada akhirnya. Dimas Wu berhasil melarikan diri Iyagi, namun orang-orang yang hadir tidak berani bersantai, mereka masih tegang. Dengan mata terbelalak, dia menatap Dimas Wu yang sedang melarikan diri dari kehampaan. Adapun Raja Penghancur, nilai amarahnya melonjak ekstrim dalam sekejap, dan hatinya seakan meledak total. Dimas Wu lolos dari serangannya berkali-kali, menyebabkan ia kalah berkali-kali, merasa malu dan marah. Dia dengan cepat berbalik dan terus mengejar. Bersiaplah untuk menerima kematianmu. Raja Penghancur mengeluarkan suara rahasia sambil mengejarnya dengan panik. Suaranya menembus kehampaan, menembus segalanya, memasuki benak Dimas Wu, mempengaruhi kesadaran berpikir Dimas Wu. Sepertinya ia ingin Dimas Wu menyerah. Tapi bagaimana Dimas Wu bisa menyerah begitu saja? Keinginannya sangat teguh dan tidak akan diganggu setengahnya. Dia hanya punya satu pikiran di hatinya sekarang, yaitu hidup. Keyakinan akan kelangsungan hidup mendukung ketekunannya. Biarkan dia selalu bermain di batas kecepatan. Melihat Dimas Wu yang tak tergoyahkan, mata Raja Penghancur tiba-tiba mengeluarkan cahaya dingin yang pahit. Sambil berakselerasi, dia berkata dengan dingin, cederamu tidak bisa segera diperbaiki. Kamu lari seperti ini, itu hanya akan memperburuk lukamu, tidak ada gunanya kamu berjuang seperti ini, aku beritahu kamu, dalam 3 detik, kamu pasti akan mati. Setelah perkataan selesai, Raja Penghancur kembali mengangkat pedang ilahi Fengxi di tangannya, dan menebas dengan cepat ke arah Dimas Wu. 3 detik terakhir kali Raja Penghancur menyerahkan Dimas Wu. Potong dengan pisau, dan sedetik kemudian, melihat posisi depan Dimas Wu tiba-tiba muncul dari udara tipis dengan cahaya hijau terang. Kisaran cahaya hijau sangat besar, seperti tembok hijau besar, menghalangi di depan Dimas Wu. Lampu hijaunya redup dan saling terkait, terlihat sangat aneh dan menakutkan. 2 detik kemudian, sudut mulut Raja Penghancur memunculkan senyuman muram. Di saat yang sama, lampu hijau di depan Dimas Wu tampak memadat menjadi dewa hantu hijau dalam sekejap. Raksasa dengan gigi dan cakar melesat ke arahnya Dimas Wu. Di sisi lain, Raja Penghancur pun tiba-tiba berakselerasi dan terus memukul Dimas Wu. Bayangan hijau itu berada di depan Dimas Wu, bergegas menuju Dimas Wu. Raja Penghancur ada di belakang Dimas Wu, dengan cepat mengejar Dimas Wu. Dimas Wu tidak bisa melarikan diri. Dia tidak bisa bergerak maju atau mundur, atau bahkan berlari ke kiri atau ke kanan. Bayangan hijau terlalu besar dan hampir menghalangi seluruh kekosongan. Bagaimanapun dia melarikan diri, mustahil bagi Dimas Wu untuk meloloskan diri dalam sekejap dari jangkauan serangannya. Tak berdaya, Dimas Wu hanya bisa berhenti terbang, tak berani ragu, langsung melambaikan Heaven Demon Sword di tangannya. Tangan lain yang tak memegang pedang pun ikut bergerak cepat. Tiba-tiba, pelindung pertahanan besar terbentuk di sekitar Dimas Wu. Dimas Wu benar-benar terbungkus, cahaya lingkaran sihir menyala pada penutup pertahanan. Bang! Pada saat berikutnya, bayangan hijau yang besar dan ganas, dengan aura kehancuran dan kekuatan yang menakutkan, bergegas ke tempat perlindungan, dan membombardir pelindung pertahanan dengan cakar tajamnya. Cakar hantu itu ganas dan kuat, dengan kekuatan serangan yang kuat,
dengan satu cakar menembus penutup pertahanan. Di saat yang bersamaan, Raja Penghancur pun semakin mendekatkan diri dengan Dimas Wu. Ia tidak ragu-ragu, langsung mengangkat pedang ilahi Fengxi menghadap punggung Dimas Wu, dan memotongnya dengan kuat. Pedang ilahi Fengxi ditebas, cahaya perak meledak, dan cahaya pedang mengerikan itu bergulir dengan niat membunuh yang tak terkalahkan. Seolah rantai dewa kematian mencekik harapan terakhir Dimas Wu. Wajah Dimas Wu yang berat, dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum. Dia tidak berusaha keras dan terus mengirimkan energi yang besar ke arah pertahanan di sekelilingnya. Krisis hidup dan mati memaksa Dimas Wu untuk menstimulasi potensinya yang dalam, dan hampir semua kekuatan tak berujung di tubuhnya melonjak di atas perisai pertahanan. Baang! Cakar hijau, bilah tajam pedang ilahi Fengxi Raja Penghancur, pada saat yang sama mengenai perlindungan pertahanan di sekitar Dimas Wu, dan pelindung pertahanan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu pecah dan runtuh dalam sekejap. Pelindung pertahanan pecah, suara keras berdering, dan pertahanan terakhir Dimas Wu hancur. Baang! Kedua serangan tersebut akhirnya menghantam Dimas Wu. Ekspresi wajah Dimas Wu berubah tajam, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya yang belum sembuh kembali terluka, dan seluruh kekuatannya habis. Lah benar-benar lemas dan langsung terjatuh. Baang! Tubuh Dimas Wu yang terluka menghantam tanah dengan keras, membuat ledakan, dan seluruh tanah bergetar. Jatuhnya ini sepertinya telah kehilangan vitalitas terakhir Dimas Wu, matanya cekung, wajahnya pucat, badannya lemas, tidak bergerak, seperti orang yang sekarat. Raja Penghancur menatap Dimas Wu dan berkata dengan pelan, setelah selesai berbicara, ia meremas pedang ilahi Fengxi dengan erat, melesat ke bawah, dan dengan cepat menyerang Dimas Wu yang sekarat di tanah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.